Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Bapak, Guru SDN 1 Jagoan yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Titin Prihatin selaku peserta CGP Angkatan 9. Diseminasi nanti akan memberikan pengalaman yang banyak untuk kita semua, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Adapun nanti beberapa waktu ke depan kita akan berdinamika dan akan tukar pengalaman seperti itu. Saya akan membacakan susunan acara diseminasi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu inti, yang keempat tanya jawab, sedangkan yang kelima penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah untuk kegiatan diseminasi pada tahun ini kita buka dengan bacaan basmalah dan bagi yang beragama lain supaya bisa menyesuaikan. Mari kita buka acara diseminasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Jagoan kepada Ibu Mariam SPD, kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu karyawan karyawati SDN 1 Jagoan, yang kami hormati Ibu Titin sebagai anggota atau peserta CGP Angkatan 9 yang hari ini mau melaksanakan diseminasi tentang penyebaran dan pemahaman serta pengalaman budaya positif. Sebelumnya, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diperkenankan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu apa. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karyawan-karyawati SDN 1 Jagoan yang pada siang hari ini telah menyempatkan diri, diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti atau dalam rangka melaksanakan diseminasi penyebaran dan pemahaman tentang pengalaman budaya positif untuk SD kita. Untuk itu, saya sebagai wakil dari teman-teman SDN 1 Jagoan sangat mengucapkan terima kasih dan sangat mendukung atas terselenggaranya kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan untuk Ibu Titin Prihatin yang kali ini mengikuti kegiatan CGP di Angkatan 9, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas tersebut dengan lancar, aman, dan sukses sampai nanti selesai. Untuk kedua kalinya, Bapak Ibu, untuk karyawan SDN 1 Jagoan, kami menghimbau dan menyarankan karena
kegiatan ini kegiatan yang positif. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengikuti apa yang nanti diberikan atau dibimbing oleh Ibu Titin. Kita dengarkan, kita pahami, dan kita laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan hal-hal tersebut yang bisa kita keluarkan kepada anak didik kita. Mudah-mudahan anak didik kita juga bisa melaksanakan dan mengamalkan budaya-budaya yang positif dalam kegiatan sehari-hari. Untuk itu kami sebagai wakil dari SDN 1 Jember sangat berterima kasih kepada Ibu Titin yang Ibu Titin telah melaksanakan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan setelah kita diberi bimbingan, diberi penyuluhan, mudah-mudahan kita bisa menerapkan hal tersebut dengan baik. Kiranya dari saya cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mariana SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Jagoan yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Meninjak acara yang kedua, yaitu acara inti, acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau, Ibu Titin Prihatin SPD. Semoga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta rekan-rekan saya, rekan-rekan guru SDN 1 Jagoan yang saya hormati pula. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di SD tercinta kita ini. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di hadapan panjenengan semua. Di sini saya bukan berarti yang paling pinter. Nah, di sini adalah bahwa pagi hari ini saya itu akan melakukan sharing atau berbagi pengalaman tentang pendidikan guru gerak yang sudah saya jalani selama ini. Di sini kita semua pada hari ini kita akan sharing yaitu tentang budaya positif, yaitu kalau di dalam guru pembelajaran itu termasuk dalam modul 1.4. Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan sharing atau nama lainnya yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di dalam konsep utama modul budaya positif itu memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, budaya positif di sini adalah artinya adalah nilai-nilai atau keyakinan terbaik ya untuk anak-anak yang terlaksana di kelas maupun secara umum di sekolah, sehingga nanti itu akan membentuk anak menjadi pribadi yang baik dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Seperti tadi
budaya positif itu tadi meliputi beberapa hal ya. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Perubahan paradigma belajar di sini diartikan bahwasanya paradigma di sini itu atau pembelajaran di sini itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pelajaran itu atau pembelajaran yang dilaksanakan oleh bapak ibu guru itu tidak berpusat pada guru tetapi berpusat pada murid. Jadi di sini bapak ibu nanti semuanya yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dipusatkan pada murid dengan melihat minat murid seperti itu. Jadi pada intinya itu bapak ibu kita itu sebagai guru itu adalah kita itu tugasnya hanya menuntun. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya seorang murid, seorang peserta didik itu sudah dilahirkan dengan kemampuan sendiri-sendiri ya. Kalau dalam bahasanya adalah kodrat alam. Jadi seorang manusia itu dilahirkan dengan membawa kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pada intinya seorang guru tugasnya itu menuntun. Anak itu kan sudah punya bakat. Jadi kita itu tugasnya adalah menumbuhkan bakat tersebut dengan kemampuan yang kita miliki seperti itu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi tadi ya seperti itu, kita itu pembelajarannya murid tidak harus manut kepada gurunya, tapi malah kita itu melihat mereka itu sebenarnya bagaimana pembelajaran yang diinginkan bagaimana kita itu malah mengikuti mengikuti kemauan murid tadi seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak ada ya seharusnya itu tidak ada bahwa murid itu kudu manut guru nih, kudu ini itu tidak ada. Tetapi bahwasanya seorang guru itu kita malah manut murid itu maunya bagaimana kita ikuti selama mereka masih di dalam lingkungan atau di dalam tatanan yang bagus seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Jadi disiplin di sini adalah dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Ya seperti itu ya. Jadi tujuan kita sebagai seorang pendidik yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan kebajikan universal. Jadi yang namanya disiplin itu biasanya itu di nama lain dari disiplin itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kita itu menumbuhkan motivasi mereka seperti itu ya, agar anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebajikan atau dengan kebaikan seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya Bapak Ibu
harus dimiliki. Ya. Setiap insan, setiap manusia itu punya hal-hal yang harus dipenuhi, dan yang ini dinamakan adalah kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama untuk bertahan hidup, survival ya. Itu biasanya apa? Kayak ya, makan, minum, pakaian, seperti itu ya. Kebutuhan apa? Namanya kebutuhan apa tuh? Di luar itu ya, itu ya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, manusia kan juga butuh ya rasa kasih sayang dan disayang seperti itu. Yang ketiga yaitu tentang penguasaan. Kan boleh juga istilahnya seperti itu. Terus yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Kadang-kadang kan kita terasa terkekang seperti itu ya. Jadi kan kadang kita tuh merasa pengen bebas jauh dari sebuah aturan itu, ya tidak apa. Terkadang-kadang kan manusia perlu seperti itu. Begitupun juga dengan murid. Murid kan kadang juga seperti itu. Ada kan ada peraturan mereka itu lepas seperti itu kan kadang-kadang juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar bagi manusia itu adalah kesenangan. Ini juga sangat perlu. Misalkan kan tadi kalau hubungan dengan murid, anak-anak itu kan bosan ya, bosan kata-kata pelajaran ini itu. Makanya kadang-kadang anak-anak itu kan perlu minta kayak keluar seperti audio kelas itu juga itu termasuk adalah kebutuhan dasar manusia yang termasuk kebutuhan kesenangan. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, bisa kita lihat anak-anak itu kadang kan bertindak atau bertingkah itu ya ada saja. Dan seperti ini, anak-anak bertindak apapun bisa saja. Tapi di dalam sekolah itu kan ada peraturan, ya. Nah, kadang-kadang mereka itu melakukan sesuatu itu karena terbentuk dari peraturan yang dibuat di sekolah, seperti makanya mereka kadang itu melakukan hal itu dimotivasi oleh 3 hal. Yang pertama, karena satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Untuk yang pertama, yang tadi, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalkan, kalau ada PR, seperti itu, mereka kan nak apa masih jadi PR, nak orang tak berat gitu, kadang berdiri di depan kelas, kadang dikeluarkan disuruh berdiri di halaman, ada seperti itu. Jadi kulit itu ya kadang tidak ada mungkin kita ada seperti itu ya dalam melakukan suatu hal. Pasti biasanya kita ada motivasi atau dorongan. Nah, dorongan ini kan ada 3 hal ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak semuanya itu karena murid itu melakukan hal itu tidak semuanya ikhlas, tidak. Jarang-jarang sing dia
itu loh, yang terakhir itu jarak. Pasti ada yang nomor 1 maka udah hukum itu. Kedua, karena kan biasanya kalau anak-anak rajin mengerjakan PR, rajin melaksanakan tugas yang diberikan bapak ibu guru, itu kan akan mendapat hadiah atau mendapat imbalan. Misalkan kadang kan, oh, kamu rajin sekali nak, begitu. Kita punya pulpen atau kita punya buku, seperti itu kan kita berikan. Kadang-kadang seperti itu. Tapi sebenarnya adalah yang paling baik, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita kuatkan pada murid itu adalah yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi itu mereka melakukan tugasnya itu dengan ikhlas karena mereka itu adalah seorang murid, sehingga apa yang didapat itu akan menjadi lebih bermakna. Seperti itu. Jadi tugas kita seperti itu ya Bapak Ibu, kalau bisa harus ini loh. Yang ketiga ini kita memunculkan motivasi ini. Yang ketiga ini biar murid atau anak-anak itu melakukan sesuatu itu dengan motivasi itu menghargai nilai kebajikan diri sendiri seperti itu. Nah, tadi ya hubungan tadi dan motivasi tadi ya ini ada di sini yaitu konsep disiplin dengan identitas ganda. Nanti ada yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita akan belajar yang pertama yaitu konsep disiplin dengan identitas ganda. Yang pertama yaitu hukuman. Nah, hukuman di sini sebuah hukuman yang kita terapkan kepada seorang siswa yang dilakukan seorang guru itu biasanya akan tertanam di hati mereka ya. Sebuah hukuman kalau kita lakukan terus menerus lama kelamaan akan menjadi sebuah apa? Ngomong bagi dia boleh, ini berarti mungkin akan terlihat terus ya. Jadi suatu saat mungkin juga akan dilakukan yang lain. Mungkin tidak nyaman, jadi ketidaknyamanan itu kan tidak bisa disampaikan ke dunia. Terus dilakukan kalau dari olahraga bagaimana? Ya hukuman itu lalu ketika memberikan terus menerus hukum itu apa itu akan merasa biasa, tidak berkesan. Jadi sebuah hukuman yang kita lakukan terus menerus itu biasanya akhir ujungnya itu akan menyebabkan sebuah dendam kepada boleh pertama dendam kepada tadi seperti lurus nanti kami tadi Bapak Ibu dendam kepada apa namanya tadi teman-teman mungkin pernah seperti ini makanya akan baris jadi ternyata ya kita bertindak sebagai seorang guru memberikan hukuman itu adalah termasuk hal yang tidak apa ya namanya tidak bagus di efeknya karena apa? Yang pertama itu menyakitkan, tidak nyaman, terus merasa takut, terus mereka akan menyembunyikan kesalahannya.
kedua tadi yaitu konsep disiplin dengan identitas gagah. Itu efeknya adalah apa yang kita berikan itu akan tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan. Yang ketiga misalnya hubungan sistem ranking. Yang keempat merampas hak menghargai dirinya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Coba kita lihat sekarang ini. Rapor sekarang yang terbaru satu tidak ada ranking pembentukan deh. Ya, karena ternyata ranking itu kalau diterus-teruskan, kalau dibikin itu tidak akan bagus juga efeknya gitu. Karena mereka itu belajar apa itu hanya pengen kejar yang ranking itu loh, tapi pembelajarannya tidak bisa bermakna seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu konsep identitas, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu konsekuensi. Di sini diartikan adanya stimulus, terus respon. Terus dari konsekuensi tadi ya anak-anak tadi melakukan kesalahan tetapi mereka tidak direnungkan. Contoh tadi kembali lagi misal aku di KIPR tapi boleh dikerjakan paling-paling ya begini, paling-paling ya begini. Jadi anak itu sudah tablet gitu ya. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu restitusi. Nah, restitusi di sini adalah melatih murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Dan akhirnya murid itu memperbaiki kesalahan. Yang namanya di sini restitusi itu adalah kita itu misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita itu tidak menyalahkan anak tersebut, tetapi kita itu merangkul anak-anak tadi biar belajar dari sebuah kesalahan tadi untuk menjadi untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu perilakunya. Jadi tidak menyalahkan. Di sini dulu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya, pengertian dari restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang saya utarakan tadi, bila anak-anak itu melakukan kesalahan, kalau bisa mulai sekarang ini kita itu tidak menyalahkan diri, tapi kita rangkul dan anak-anak itu paham dengan kesalahan mereka yang dilakukan, terus mereka bisa memperbaiki dirinya. Jadi kita itu sebagai guru tidak boleh menjudge ini loh, tidak boleh, tapi pelan-pelan kita rangkul. Nah, di sini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu belajar dari kesalahan. Ya, setiap manusia itu kan pasti kan pernah berbuat salah. Kita tak boleh seperti itu. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bukan paksaan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, fokus pada karakter. Dan yang terakhir adalah fokus pada solusi. Nah, ini dalam
sering tidak mengerjakan PR. Kita kan kadang sebagai manusia ya, kadang-kadang itu kan kesabaran kita itu teruji oleh mereka itu. PR berlurut orang digarap padahal soalnya itu sudah diberikan 2 hari yang lalu. Akhirnya kan guru itu kan marah. Terus murid itu akhirnya disuruh di halaman. Itu kayak kita foto, ya seperti itu. Terus ya sebenarnya hukuman ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, hukuman ini kan tidak efektif nih. Orang tidak mengenal, tidak bagus seperti itu nih. Guru marah dan murid takut, hanya seperti itu. Lama-lamaan nak jenenge manusia, nak setiap orang garap PR info, setiap garap PR, orang garap PR info, lama-lama akan menimbulkan dendam. Karena anak-anak itu pintar, misalkan anak-anak hukum, terus misalkan ini kan seperti ya kelas 4 ya, Mas Levo seperti itu. Lama-lama itu bisa juga itu Mas Levo itu dendam kepada Bapak Ibu guru, mungkin dendam kepada ibundanya Mas Pak, siapa tahu nanti sepedanya digembos, bocor, seperti itu bisa efek dari sebuah hukuman yang dilakukan oleh terus menerus. Itu efeknya tidak akan bagus. Terus untuk penanganan kasus yang kedua, misalkan anak itu ditangani dengan konsekuensi tadi, karena sudah ada aturan yang disepakati, mungkin Bapak Ibu guru dengan muridnya bahwasanya nah orang garap PR ditulis ulang 10 kali seperti itu. Dan itu karena sudah disepakati, maka kan anak-anak itu biasanya harus tegas, ya wis dilakoni. Tapi itu seperti itu juga tidak bagus, ternyata itu juga tidak akan mengena ya, seperti itu. Kemudian kalau dengan restitusi, jadi akan restitusi tadi itu kan kita mau belajar dari sebuah kesalahan. Maka dengan penanganan restitusi ini sehingga itu murid itu bisa menghormati dirinya, juga bisa menghormati gurunya, mengerjakan PR dengan ikhlas. Nah, Bapak Ibu guru, di sini kita itu sebagai seorang guru ternyata kita itu mempunyai posisi, dan posisi seorang guru itu ada 5. Yang pertama yaitu tadi, pertama itu penghukum, kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, di saat murid melakukan kesalahan, kadang-kadang kalau kita itu posisi kita itu menempatkan diri sebagai seorang penghukum, ya itu tadi murid yang dihukum konek kata seperti itu. Wis ngajar, tapi kan ini kan tidak efektif seperti itu. Lalu ini dari kesalahan wis ngerti apa aturan pokok langgar, wis seperti itu. Kalau dengan membuat rasa bersalah itu biasanya guru itu apa ya namanya lebih slow, tapi anak-anak itu akan merasa bahwa dirinya kok orang baik gitu. Jadi kan mungkin ada kata-kata alah Thomas, Mas Guru jadi komplimen seperti itu. Itu sering saya lakukan, ternyata setelah saya belajar ini, ternyata
kita itu juga tidak bagus efeknya, sama hampir sama dengan pemukul seperti itu. Kalau kita memposisikan sebagai seorang teman, biasanya keadaan kita mengungkapkan teman mendekati murid itu akan lebih slow ya. Sini mas, sini, ayo sini. Sekarang kita tahu seperti ini, gandeng apa, ketika ini kita mas, kamu ini. Murid kan menjawab. Kita karena kita posisi teman, kita santai. Ya wes lah mas, mbak, besok sudah dibeli. Untuk saat ini wes rapopo, guru, pak guru, wes tidak pernah melakukan kesalahan gitu. Santai banget. Nah, kalau posisi teman itu biasanya efeknya juga tidak akan bagus. Anak-anak itu berprinsip, bapak ibu guru kalau aku ya biasa baik. Kalau posisi pemantau, biasanya kalau anak-anak melakukan kesalahan itu kita hanya sekedar mengingatkan. Lek, seperti itu. Nah, aturan ini kalau dilanggar bagaimana? Kita tuh hanya mengingatkan seperti itu. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, kalau manajer itu kita tuh benar-benar merangkul, gitu. Tapi kita tidak mengatur itu tidak, tapi kita merangkul pelan-pelan seperti itu. Nah, contoh nih contoh penerapan posisi kontrol. Ya, ketika murid tidak beratribut lengkap saat upacara. Ini sudah kita lakukan di Bapak Ibu Guru di SD kita setiap hari Senin. Nah, seperti itu bisa Bapak Ibu Guru lihat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba dari 5 hal tadi posisi kontrol ini kira-kira yang sering kita lakukan kita jadi itu kira-kira apa ya? Coba Bu Yayu, kira-kira apa selama ini? Membuat rasa bersalah. Ya, boleh. Kalau Juani? Saya sebenarnya melakukan yang sebagai pemantau. Oh, pemantau. Kalau Mariama? Tapi ini kalau kita lihat di SD kita secara umum, SD kita sebagai penghukum ternyata ini tidak bagus ya, seperti itu. Ya karena ada apa ya, karena kita belum tahu, karena kita sudah belajar efek-efeknya seperti ini ya, maka dari sekarang ini mari kita ubah ya posisi kita itu yang paling bagus yang mana. Tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu tahu yang namanya keyakinan kelas? Ya kan?
bahasa yang lebih singkat. Pertama kan belajar dari peraturan, gitu. Misalkan apa itu namanya, peraturan di SD sini tidak boleh datang terlambat, gitu. Terus apa namanya, terus kesepakatannya kan datang 15 menit sebelum pembelajaran. Kalau keyakinan kelas itu dibuat kalimat yang singkat, padat, tetapi mengena. Contoh tentang tadi apa namanya, hadir sebelum 15 menit, tidak boleh terlambat. Itu dengan satu kata saja, hargailah waktu. Jadi itu kata-katanya tidak menekan, tidak apa, tapi kata-katanya, kalimatnya itu lebih mengena. Jadi yang dimaksud keyakinan kelas itu kalimat-kalimatnya itu lebih apa namanya itu, lebih sedikit gitu, lebih singkat dan lebih menarik. Jadi kalau bisa nanti di setiap kelas itu dibuat keyakinan kelas. Jadi harus dibedakan yang namanya peraturan, terus kesepakatan, keyakinan. Jadi yang paling bagus adalah dibuat keyakinan. Walaupun pada intinya sama gitu, datang tepat waktu, bukan hadir 15 menit sebelum pembelajaran, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu tentang bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas, ya. Pertama, ini berupa pernyataan universal tadi, ya. Tadi berupa apa biasanya di kantor itu kan ada toh, seperti itu. Untuk yang kedua, dibuat dalam kalimat positif. Yang ketiga, kalimatnya tadi lebih singkat. Terus disesuaikan dengan kondisi kelas. Yang terakhir, dalam membuat keyakinan kelas itu adalah semua warga kelas dilibatkan. Betul ujung-ujung digawe sama gurunya tidak, tetapi anak-anak kita kan melihat bagaimana kelas kita, bagaimana suasana kita, bagaimana murid-murid kita itu bagaimana. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, ya kita melihat murid ini, murid apa ibu ini. Jadi tidak harus yang namanya keyakinan kelas itu antara kelas 1 sampai kelas 6 bisa makan, tidak. Terserah, jadi seperti itu ya, karena keyakinan kelas itu dibuat oleh masing-masing ya Bapak Ibu guru, seperti itu. Terus selanjutnya, nah tadi segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu adalah usaha untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi itu ada 3 hal yang harus dilampaui. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, seperti itu. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Mohon sekali mungkin ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu, jadi tadi kita lihat dari kasus pertama yaitu kasus dari anak kita yaitu Mbak Tita, ya, yang Mbak Tita itu terlambat datang ke sekolah. Sekarang itu kalau kita misalkan menghadapi murid-murid seperti itu, kalau datang terlambat ke sekolah, kita tidak langsung menyalahkan apa kok bisa seperti itu. Tapi kita pelan-pelan, ya. Tapi kita sekarang sudah harus menggunakan tadi trik-trik tadi yang namanya tadi segitiga restitusi. Kita tanya dulu sebabnya kok iso telat nopo, kok mau ini seperti itu ya. Biar itu anak itu lebih mengenal seperti itu. Kalaupun yang namanya segitiga restitusi itu tidak semudah yang kita harapkan. Sekali, dua kali akan berhasil boten gitu yang namanya anak-anak. Tapi kalau kita pelan-pelan memberitahukannya, menasehatinya, tadi insya Allah akan berhasil. Ya, seperti tadi kasusnya Mbak Tika kan sering ya, yang datang telat seperti itu. Ini kalau anak kita biasanya ya kelas 4 ya Mbak Tika. Oke, kalau kelas 4 itu adalah kelas untuk kita ya, tahun ini kelas 4 ada. Nah, monggo berarti saya bukan menggubri tidak, berarti mulai diterapkan tadi kenapa dan kenapa. Jadi terus, tapi pada intinya sebelum kita melakukan yang namanya segitiga restitusi, biar bisa kita itu melaksanakan dengan bagus, ya monggo kita itu membuat keyakinan kelas. Jadi nanti bila anak itu melakukan kesalahan, kita bisa mengingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan itu kan dibuat kita bersama, termasuk orang terus organizing dan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, tetap kita harus berkolaborasi atau berkoordinasi dengan wali murid seperti itu, ya. Jadi wali murid juga harus paham. Jadi misalkan nanti Bapak Guru sudah membuat keyakinan kelas, monggo keyakinan kelas itu bisa di-share di grup agar orang tua juga tahu yang kesepakatan keyakinan yang sudah dibuat. Jadi ketika anak-anak itu nanti melakukan atau melakukan sebuah pelanggaran, kita bisa menghadapkannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan diketahui oleh orang tua. Kalau orang tua nantinya tahu bahwa anak itu melakukan kesalahan, dia tidak emosi, ya, tidak emosi. Apapun tidak bisa ada kesepakatan, keyakinan kelas. Kok ini dilanggar? Mestinya kan ya harus mereka atau kita itu kan ya wujudnya luwih hati-hati tidak diulangi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu ternyata penting untuk dilakukan supaya nanti kesalahan-kesalahan itu tidak diulang-ulang terus oleh seorang murid. Contoh kasus yang kedua.
Begitu dari contoh kasus yang kedua yaitu anak yang kegagalan asal ya secara spontan bisa kita lihat apa jadi kita tidak langsung mengejar bahwa itu sering sekali berkata asal kok tidak nomor seperti itu lagi ya dan kita harus panggil keluarga atau ditanya sama ya seperti yang tadi yang dilakukan atau yang dilakukan dengan kasus Mbak Tika ya penanganannya sama seperti itu. Bapak Ibu tadi sekian ya destinasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tim Prihatin yang sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif kepada kami tentang mereka atau teman-teman sejawat yang pada intinya diseminasi ini sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Untuk itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang diseminasi budaya positif ini. Sekaligus kita akan menginjak ke acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada teman yang mau bertanya, silakan. Untuk narasumber tetap sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Titi. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan. Oke, itu dari penjelasan kami ada beberapa pikiran ada posisi kontrol seorang guru. Untuk pastinya dan efektif untuk kita terapkan itu kita menggunakan yang mana? Ini ada pertanyaan dari Ibu Hati, yaitu dari 5 posisi kontrol seorang guru itu yang paling efektif atau yang paling bagus diterapkan dari seorang guru itu adalah apa? Seperti itu. Mungkin ada yang mau membantu menjawab, monggo. Mayama mau Mbak? Oke, Bu Ani, monggo Bu Ani. Terima kasih. Ini sedang masukan, tetapi nanti mohon diluruskan ya begini kalau salah. Kalau saya pribadi untuk 5 posisi kontrol ini yang paling tepat untuk kita sebagai pendidik. Kalau saya
mengacu atau merujuk ke manajer. Itu mungkin ini. Terima kasih. Mungkin bisa diluruskan atau mungkin ini salah ya. Terima kasih ya buat jawabannya dari Bani. Tidak Bani. Bukan salah. Jawabannya tepat ya. Jadi berarti adalah 5 posisi kontrol yang paling bagus yang kita ambil atau yang kita gunakan, kita posisikan sebagai seorang guru adalah posisi kontrol sebagai seorang menerapkan diri sebagai seorang manajer. Di sini yang dimaksud dengan posisi manajer itu adalah kita itu tidak mengatur murid itu benar, tetapi kita tuh bersama-sama dengan murid mencari solusi yang bagus. Nanti disampaikan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti itu. Jadi pada intinya itu kita tidak menyalahkan murid itu, tapi kita berusaha dengan murid tadi itu kita itu belajar dari sebuah kesalahan. Kita itu mengarahkan mereka dari kesalahan mereka agar bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi di sini yang paling bagus yaitu sebagai manajer, karena ya namanya manajer itu kan kita merangkul ya, merangkul anak-anak tadi seperti itu. Kita tidak membuat mereka takut, tidak, tapi kita ajak, kita rangkul pelan-pelan dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang baik, dengan ekspresi yang wajar, tidak dijaga yang ngobrol seperti itu. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, kita ikuti ya, karena mereka hidup di zaman yang sekarang ini. Tidak perlu untuk yang namanya itu lebih kasarannya tidak perlu seperti itu. Itu adalah model lama, tapi yang namanya kontrol manajer itu kita rangkum seperti itu. Bagaimana berarti? Baiklah Bapak Ibu, saya kira tadi presentasi saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Cici yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ati. Mungkin diseminasi ini bermanfaat sekali ya untuk kita semua, kita selaku guru, pengajar dan juga pendidik di SD Jagoan 1 ini. Kedepannya mungkin kita akan mengikuti atau melaksanakan dan juga menerapkan budaya positif ini di lingkungan SD Jagoan ini. Harapannya seperti itu nih Bapak Ibu. Acara demi acara sudah kita lewati dengan lancar. Harapannya semoga nanti diseminasi ini bisa membuahkan hasil yang bagus untuk kemajuan SDN 1 Jagoan ini. Dan tidak terasa waktu sudah berlanjut, dan untuk mengakhiri acara demi acara ini, marilah kita tutup acara kita ini, karena dengan tadi kita membuka basmalah dan yang menyesuaikan acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu apapun. Maka kita mengucapkan syukur atas terlaksananya acara diseminasi pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah untuk yang beragama Muslim, untuk yang lain, untuk yang berkeyakinan bisa menyesuaikan. Marilah kita tutup acara diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Andayani. Saya guru SDN 1 Jagoan. Saya bangga kepada Bapak Ibu guru SDN 1 Jagoan, terutama kepada Ibu Titin Prihatin, calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah Ibu Titin calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Jagoan sudah selesai melakukan aksi nyata untuk memenuhi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dari kegiatan ini latar belakangnya adalah dalam menciptakan budaya positif, Bu Titin membuat rancangan di mana untuk melakukan suatu perubahan disiplin positif, yaitu budaya positif di sekolah maupun di kelas. Dan alhamdulillah Bu Titin telah memberikan diseminasi kepada teman sejawat mengenai budaya positif melalui keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Atik Sri Harmini, rekan dari Ibu Titin Prihatin, CGP Angkatan 9. Kesan saya setelah mendapat diseminasi budaya positif, yaitu sangat menginspirasi saya untuk menerapkan budaya positif dalam meningkatkan disiplin anak, serta segitiga restitusi ini juga bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi anak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kelas. Pesan saya untuk Ibu Titin, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Semoga Ibu Titin tambah sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.